It's Asha. So, baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, itu pengumuman SBM. Pengumuman SBM ini mungkin banyak banget yang seneng dan gak sedikit yang sedih juga. Dan di video kali ini, gue bakal cerita tentang pengalaman gue gap year. Karena menurut gue pribadi, gap year ini udah merupakan satu hal yang common, yang udah biasa di society kita. Jadi, mungkin buat kalian yang emang harus gap year atau memilih untuk gap year dan the whole thing about gap year, this is the video I'm guess for you. Jadi pengalaman gap year gue itu di tahun 2020. It's complicated sebenarnya. Masa SMA gue itu benar-benar serumit itu, seruwet itu, dan mungkin gue nggak bisa cerita banyak di sini. The thing is, gue nggak suka di SMA itu, maksudnya jurusan itu di SMA itu pun gue nggak suka, dan itu justru menghambat gue untuk jadi diri sendiri. Akhirnya gue cuma ngikutin flow-nya aja, dan turns out gue di SMA tuh nggak punya banyak teman, terus juga jadi lebih cepat stres, dikit-dikit capek gitu di SMA. Dan itu mengharuskan gue pas gue kelas 12 gue bingung mau kemana, dan akhirnya gue pas kelas 12 gue bilang sama diri gue sendiri, kayaknya gue harus butuh gap year, gue butuh istirahat dulu deh sebentar, butuh rest dulu, karena masa SMA gue yang bener-bener mungkin susah banget dijelasin di sini, gue kayaknya belum bisa dijelasin di sini, tapi intinya masa SMA gue tuh sebenarnya serumit itu buat gue pribadi. Nah, pada saat itu gue SMA tuh ngambil jurusan IPA, dan akhirnya pada saat itu 2020 corona, covid, dan kita tuh tes SBMPTN tuh cuma TPS aja, which mean kita bisa ngambil jurusan Saintek dan Sosum. Pada saat itu gue Sosum semua, dan gue tuh gimana ya, mungkin karena gue dendam di SMA, jadi tuh gue nggak mau ngisi UTBK kemarin. Jadi gue cuma kayak klik-klik aja, gue nggak ngeliat soal, nggak ngeliat apa, karena gue udah bener-bener pengen gap year. Tapi gue gue ikut UTBK tetap, karena kan gue pribadi masih SMA pada saat itu, dan gue punya tanggung jawab ke orang tua gue. Jadi gue ikut UTBK, tapi pas di layar komputer itu gue nggak mau lihat apa-apa, gue cuma klik-klik aja. Dan pada saat itu ya udah gap year gitu kan. Pas SBMPTN gue nggak lulus, gue nggak ikut mandiri sama sekali 2020 kemarin. Jadi gue cuma SBMPTN aja, gue nggak lulus, gue nggak ikut mandiri, gue langsung daftar les di Nurul Fikri pada saat itu, setahun ambil kelas yang Ronin. Nah, gap year ini gue udah mempersiapkan diri gue buat gap year sebenarnya. Gue pengen ini, pengen itu, dan pas gap year ini jujur sedikit kesepian iya, tapi gue jadi nemu diri gue sendiri. Gue jadi nemu mungkin diri gue yang hilang dari SMP, yang gue seneng banget di SMP. Wait, azan sebentar ya. Oke, so jadi gap year sendiri ini teach me a lot of things. Gue jadi menemukan diri gue sendiri. Karena pada saat itu di SMA tuh murung mulu, kerjaannya murung terus, nggak mau punya banyak teman, cuma kayak temenan tuh kayak cuma teman sebangku gue doang ya. Jadi kayak lumayan susah sih ngejalaninnya pas SMA. Tapi pas gap year setahun kemarin, nggak sampai setahun, malah 8 bulan doang, itu tuh gue ngerasa kayak nemu diri gue yang baru, nemu di semangat buat ngelanjutin sekolah lagi gitu, semangat buat belajar lagi. Dan menurut gue kalau gue nggak ngambil gap year, mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Mungkin gue masih struggle tentang nggak enaknya belajar tuh kayak gitu. Dan di gap year ini gue juga menemukan passion gue sih sebenarnya. Jadi selama les di pas gap year ini, gue itu juga ngajarnya tuh alhamdulillah gue tuh deket sama guru les waktu SD, dan akhirnya diajak ngajar anak-anak SD dan SMP. Pada saat pribadi les itu jam 12 sampai jam 5, jadi jam 7 sampai jam 12 itu gue ngajar di tempat les. Pada saat itu kan SD, SMP itu kan masih lain ya, jadi mereka pada datang aja ke tempat les buat belajar, buat sekolah di tempat les sekolahnya. Dan pada saat itu gue kebagian ngajar kelas 5, 6, 8, 9 kayaknya gitu ya, 8, 9. Dan itu seru banget sih, itu seru banget. Gue pribadi, gue masih dari SMA seneng ngajarin orang, dan pas gap year ini gue punya kesempatan yang lebih ngajarin orang dan dibayar. Dan itu kayak ngerasa kayaknya gap year gue tuh gak sia-sia deh. Selain itu, waktu gue SMA yang gue tadi bilang gue gak punya teman, gue sering banget bilang, gue banyak banget mungkin bilang gue gak punya teman pas SMA. Pas gap year ini gue jadi pengen pergi-pergian, mau diajak pergi. Gue gak pernah pergi-pergi jauh naik angkutan umum atau segala macem. Gue tuh
nggak pernah dan nggak dibolehin juga. Tapi pada saat itu gue pas gap year kemarin, gue tuh mau gitu loh naik busway, jalan kaki di nggak tahu di mana gitu kan. Ya senang aja, jadi lebih happy, lebih ternyata tuh luas loh, gue tuh bisa main luas gitu, main dengan jauh. Dan gue juga make friends pas gap year. Untung ya di NF kemarin gue ngambil kelas Ronin dan itu satu kelas semua anak-anak gap year semua. So kita tuh suka main-main gitu loh, main ke sini, main ke perpus ini, perpus itu, dan belajar bareng pada saat itu. Jadi menurut gue ini bener-bener ngajarin gue banyak hal pada saat itu. Gue gap year ngambil di Soshum dan 2021 gue mulai UTBK lagi. Alhamdulillah keterima. Ya pas gap year ini gue ngerasa gue siap banget buat kuliah. Gue ngerasa banget perbedaan gue dan teman-teman gue yang lainnya, not to brag, tapi gue ngerasa kayak gue tuh lebih siap, gue tuh lebih nggak lebih take it easy gitu, lebih take it easy kalau misalkan ada hal-hal yang masuk ini masuk itu, gue jadi lebih bisa nyaring karena gue udah tahu gue juga udah pernah kok kayak gini kayak gitu waktu gap year. Dan gue mungkin lebih ngerti teman-teman gue tuh ada yang sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gitu, dan itu pengalaman yang nggak gue dapat pas SMA karena gue terlalu menutup diri buat teman-teman. Dan di gap year ini gue lumayan membuka diri, lumayan punya teman gitu, punya banyak teman, dan itu ngebantu gue banget sih buat nge-boost teman gue di kampus. Meskipun gue nggak punya nggak circle gue nanti nggak ramai atau gimana, tapi gue cuma punya beberapa teman dekat, tapi itu itu tuh berkesan buat gue. Dan kalaupun gue harus temenan lagi sama orang, gue nggak masalah, nggak kayak dulu waktu SMA. Jadi menurut gue pengalaman gap year gue ini satu hal yang emang gak sia-sia sebenarnya, gak sia-sia karena gue bisa ngembangin skill gue selama 8 bulan kurang lebih untuk gue terapin di 4 tahun perkuliahan nanti. Selain itu, setelah gara-gara gap year juga gue punya kesempatan buat ngajar di salah satu komunitas pendidikan non-profit yang cukup terkenal sih di Twitter. Jadi lumayan sih, dan gara-gara ikut komunitas itu gue jadi punya murid-murid yang les private sama gue. Dan baru kemarin yang les private sama gue ini hampir semuanya keterima di SBMPTN. Jadi kalau nggak gap year mungkin gue nggak bisa ngajarin murid-murid di yang les private di gue atau yang di komunitas juga yang sekali ngajar tuh bisa sampai 100. Mungkin kalau nggak gap year mungkin gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gara-gara nih isu SBMPTN baru 3 hari yang lalu ada dan banyak orang itu celebrate SBMPTN, dan mungkin gak sedikit juga yang sedih ngelihat SBMPTN-nya. Menurut gue pengalaman gue kali ini bisa lo jadi acuan atau bisa ngebuka pikiran lo, ngebuka wawasan lo kalau gap year tuh gak semenakutkan itu. Dan mungkin lo gak harus mikir 2 kali lagi untuk ngambil gap year, karena menurut gue pribadi gap year itu sangat amat berguna untuk menghadapi perkuliahan nanti, karena perkuliahan ini 4 tahun kurang lebih, dan itu cukup membuat gue lebih siap dibanding teman-teman gue di kampus sekarang kalau gue pribadi ngerasanya. Dan mungkin kalian nggak usah takut aja ngambil gap year, nggak perlu mikir 2 kali sebenarnya, karena kalau lo pengen belajar pas nanti gap year, lo tuh langsung lo bisa aja gitu, lo bisa nyari skill lo yang baru, bisa menemukan skill lo yang baru, bisa menemukan teman-teman baru. Jadi kalaupun lo gap year, lo nggak harus diam diri di rumah, lo keluar, lo belajar juga, lo cari teman, mungkin lo bisa kerja atau lo bisa buat komunitas atau lo bisa buat charity event gitu kan. Terserah apapun itu, temuin diri lo di gap year. Jadi lo nggak perlu takut buat ngambil gap year. Kita bisa sama-sama kok, banyak banget komunitas-komunitas gap year atau teman-teman yang emang lagi nge-gap gitu kan, yang lagi atau cuti kuliah, itu juga bisa loh. Jadi lo nggak bakal kehilangan diri lo pas gap year kalau lo emang bener-bener mempersiapkan itu dengan baik. Jadi kalau lo mulai dari sekarang pengen berniat gap year, just do it, okay? Dan jangan pernah takut gimana nanti gue. Ya emang sih mungkin awalnya lo bakal kesepian karena ya teman-teman lo udah living their life gitu ya. Tapi at the end of the day lo bakal nemu teman yang sefrekuensi sama lo kalau lo membentuk komunitas. Kayak lo punya teman-teman di tempat les, lo punya teman-teman di tempat kerja, lo punya teman-teman di media sosial yang emang ngebantu lo. Jadi lo jangan takut buat gap year. Jadi mungkin menurut gue pengalaman gue ini bisa lo ambil yang baik-baiknya sih sebenarnya, karena
Menurut gue pribadi nggak semuanya harus langsung gitu. Jadi backstory gue yang tadi yang cukup complicated, yang nggak bisa gue jelasin se-video ini, mungkin itu yang mengharuskan gue yang emang dari awal kelas 12 gue gak tau mau masuk apa, akhirnya oke, gue gap year. Dan ya lumayan sih, lumayan terbayar gap year gue, dan bahkan gue terima kasih banget kalau gue nggak ngambil gap year. Mungkin gue masih nggak tahu maunya gue apa, mungkin gue masih kebingungan kayak gimana nanti kayak gitu sih. Jadi gak ada kata terlambat sih buat belajar. Toh gap year tuh nggak ngebuang waktu lo, justru gap year tuh mempersiapkan diri lo lebih matang lagi supaya lo bisa menghadapi hal yang lebih berat lagi, mungkin yang lebih besar, yang lebih lebih lah daripada masa SMA kemarin. Gue kalau masih punya beban-beban pikiran, it's okay to take a rest. Kalau nggak harus sekolah dulu, tapi lo tetap belajar ya, tapi nggak harus langsung gitu, karena lo tuh butuh mundur beberapa langkah buat melompat lebih jauh lagi kan. Jadi ya menurut gue yang nggak harus langsung sih. Kalau misalkan lo masih kebingungan lo pengennya apa, atau lo masih mungkin nggak direstuin jurusannya sama orang tua lo, jadi dalam waktu kurang lebih setahun ini lo belajar dengan sungguh-sungguh mau yakinin orang tua lo biar orang tua lo lihat anaknya tuh benar-benar belajar. Dan menurut gue orang tua lo nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama pada saat tahun ini, mungkin waktu lo nggak direstuin jurusannya. Setelah ngeliat lo benar-benar belajar, mungkin orang tua lo nanti bakal mikir kayak, anak gue udah nggak ngambil gap year dan anak gue udah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka bakal ngerestuin, who knows gitu kan. Jadi menurut gue nggak ada salahnya ngambil gap year, karena gue pribadi ngerasain manfaat yang begitu banyak, begitu besar, begitu impactnya ke gue tuh gede banget sih pas gap year, karena gue nggak tahu mau ngapain pada saat itu setelah lulus SMA. Oke, terima kasih, bye bye.